Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul, dan pada malam hari ini kita sudah masuk ke Al-Aslu Tsalis, ya, pokok yang ketiga. Setelah sebelumnya mu'allif menyebutkan dua pokok yang mesti diketahui, yaitu mengenal Allah dan juga mengenal agama, maka pada pokok yang ketiga ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara wujud keimanan kita kepada Nabi adalah mengenalnya. Seorang yang mengatakan ia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia mesti mengenalnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kedudukan Rasul itu sangatlah penting di dalam agama kita, karena Rasul ini adalah orang yang diamanahi untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah perantara antara hamba dengan Allah. Allah menyampaikan wahyu, menegakkan hujjah melalui para rasul, dan Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mengenal Rasul, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang primer, yang utama. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah, manusia itu adalah umat yang satu. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Setelah muncul perselisihan, maka Allah Ta'ala utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira, wa mundhirin, dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Ta'ala turunkan bersama mereka Alkitab bil haq, dengan benar, ya, kitab yang benar, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, ya, untuk memberikan keputusan di antara manusia, di tengah manusia, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dahulu umat itu satu, namun kemudian muncul perselisihan, dan Allah Ta'ala utus para nabi dan rasul, ya, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah manusia dengan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka mu'allif rahimahullah ta'ala di sini menyampaikan al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini muallif menyebutkan secara langsung tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah isyarat bahwa setiap umat itu sampai diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu diutus ia memiliki
nabi dan rasul masing-masing. Sebelum datangnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul itu diutus hanya pada kaumnya saja. Namun Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat, ya, dari kalangan manusia maupun jin. Sehingga dengan ditutupnya risalah, tidak ada lagi nabi dan rasul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang mereka termasuk ahlul kitab, mereka pun mesti ikut petunjuk Nabi terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, tanpa kecuali. Ya, orang ahlul kitab yang mereka mengklaim bahwa mereka juga punya pegangan, punya dasar, punya kitab samawi, punya rasul. Tetapi dengan diutusnya rasul terakhir ini, maka wajib bagi mereka ikut dan tunduk kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengenal Nabi SAW itu meliputi 5 perkara. Ya. Ada 5 perkara yang berkaitan tentang ma'rifatun Nabi. Bagaimana kita tahu tentang Nabi? Ya, minimal 5 perkara ini yang kita ketahui. Adapun secara detail, ini adalah hukumnya fardu kifayah, gitu. Sehingga sebagian orang mungkin lebih detail mengetahui tentang sejarah Nabi SAW, gitu. Tapi bagi setiap kita wajib tahu tentang yang 5 ini. Setiap muslim wajib tahu tentang yang 5 ini. Rinciannya yaitu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang tahu, ya gugur kewajiban bagi yang lain, ya. Dan jika tetap belajar, maka itu keutamaan baginya. Yang pertama adalah ma'rifatuhu nasaban, ya, mengenal Nabi secara nasab, mengenal nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, yang kita sebutkan dulu secara umum, ya. Yang 5 itu apa saja? Mengenal nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mengetahui usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah mengetahui kehidupan beliau sebagai nabi, kenabiannya, periode kenabian itu mesti diketahui. Ya. Yang keempatnya, kapan, ya, diangkat sebagai nabi dan rasul. Yang kelima adalah bimada ursila walimada, apa risalah yang dibawa oleh beliau, ya. Itu 5 hal, ya, yang mesti kita ketahui. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan secara berurutan yang disebutkan tadi, dirangkum oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa huwa, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimu min Quraisy, wa Quraisy minal Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ini nasabnya. Nasabnya itu, beliau itu adalah Muhammad, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib, dan putra Hashim. Wa Hashimu min Quraisy. Hashim ini termasuk golongan Quraisy, suku Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy itu termasuk bangsa Arab.
Wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan bangsa Arab itu dari keturunan Ismail putra Ibrahim al-Khalil, ya, kekasih Allah. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Semoga sebaik-baiknya salawat dan salam itu tercurah kepada beliau dan kepada nabi kita. Ya. Di sini muallif hanya menuliskan dua kakeknya saja, ya, dari nenek moyang Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib dan Hashim. Hanya dua saja, tidak dirinci sampai Ismail yang disepakati oleh sebagian orang, sebagian ulama. Karena berkaitan dengan nasab ini ada pengelompokan menjadi 3 kelompok. Ada bagian yang disepakati kebenarannya oleh ahli sejarah. Nah, itu sampai Adnan itu sepakat. Nah, ada yang kelompok kedua itu yang diperselisihkan, ada yang beda-beda, yaitu dari Adnan, antara Adnan ke Nabi Ibrahim itu diperselisihkan, ya. Dan bagian yang sama sekali tidak diragukan itu adalah tidak diragukan kesalahannya, itu adalah antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Kan sekarang banyak, ya. Nah, itu tidak diragukan lagi, banyak hal yang tidak benar di dalamnya. Nah, ini kan kalau bicara nasab dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam gitu, ya. Tapi muncul gitu gambarnya gitu. Nah, padahal sampai Adnan saja, belum sampai Nabi Ibrahim, sampai Adnan saja itu baru yang disepakati. Selebihnya itu yang diperselisihkan. Nah, yang wajib bagi kita, ya, ini hanya bagian yang pertama tadi, ya, sampai Adnan. Tapi yang minimal yang 2 ini, sampai Hashim tahulah, ya, bahwa beliau itu keturunan Hashim, bangsa Quraisy. Ya, kalau yang sampai Adnan itu, ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sebenarnya kunyah, ya. Ya, kunyah. Tidak boleh sebenarnya mentakbid kepada makhluk. Nah, Muttalib itu sebenarnya pamannya. Nama aslinya Abdul Muttalib itu Syaibah. Ya, Syaibah itu punya paman namanya Muttalib. Ya, waktu masih kecil diajak oleh pamannya itu dibonceng di belakangnya, ya, karena panasnya sampai kulitnya hitam, sehingga orang-orang mengira bahwa Syaibah ini, keponakan Muttalib itu, adalah budaknya, makanya disebut Abdun itu budaknya Muttalib, padahal keponakannya gitu. Tapi jadi terkenalnya namanya itu Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Kemudian bin Hashim. Hashim itu namanya Amru. Hashim itu namanya Amru. Setelah Hashim, putranya Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf juga nama aslinya Mugiroh. Ya, ini banyak dibahas tetapi secara detail oleh para peneliti sirah, ya, sirah. Namun di sini dicukupkan hanya sampai situ. Untuk apa? Untuk menekankan poin penting bahwa Nabi SAW itu adalah Nabi yang dipilih dari keturunan mulia, keturunan terbaik. Bahkan dari kalangan Arab pun ia dari suku Quraisy. Quraisy itu suku yang dihormati, yang disegani di tengah orang Arab. Dan yang disepakati dari Nabi Ismail yaitu adalah sesuatu yang juga, ya, satu-satunya Nabi yang diutus dari keturunan Ismail, Adapun yang lainnya itu dari keturunan Yakub banyak, ya. Ishak, ya, dari keturunan Ishak itu ada banyak.
Oleh karenanya orang-orang Yahudi itu hasad terhadapnya, ya, hasad terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa bukan dari kelompok mereka? Ya. Perlu kita sama-sama juga sebutkan di sini karena banyak pembahasannya. Apakah ayahnya Nabi Muhammad itu mati dalam kekufuran? Ya, ini beliau yang menyampaikannya. Maka bahkan Rasulullah SAW pun tidak boleh memintakan ampunan kepada kedua orang tuanya yang mati dalam kekufuran. Ya. Dan Quraisy ini tadi disebutkan adalah sebuah suku yang sangat masyhur, yang dihormati di tengah orang Arab. Ya. Dan bangsa Arab itu ada dua kelompok. Ada yang Aribah, ada yang Musta'ribah. Yang Aribah itu adalah leluhur aslinya bangsa Arab. Ya, leluhur asli bangsa Arab. Ya. Ada lagi yang Musta'ribah. Musta'ribah itu Arab campuran. Ya, Nabi Ismail ini Arab campuran. Karena hijrah ke Mekah, ditempatkan di Mekah oleh Nabi Ibrahim, itu ditinggalkan di sana. Dan ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ya, semangat kesukuan ini sangat kental. Gitu. Itulah yang menyebabkan orang-orang jahiliyah itu satu sama lain, satu suku dengan suku yang lain itu saling berperang, gitu. Karena fanatisme golongannya masih kental. Dan itu pula lah yang menimbulkan hasad di tengah orang-orang Yahudi di saat itu terhadap Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantara keturunan yang nasabnya Nabi SAW, ya, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dari Hashim, dari Abdul Manaf, putranya Qusay, putranya Kilab bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai Adnan gitu panjang. Ya, tapi yang disebutkan hanya dua kakek saja tadi, ya, Abdul Muttalib dan Hashim. Hashim ini keturunan Quraisy. Kemudian poin yang kedua yang mesti kita ketahui adalah umur, ya, lahir dan tempat lahirnya. Dikatakan oleh muallif rahimallahu taala, walahu minal umri 63 sanatan. Umur beliau itu 63 tahun. Ya, ini ma'ruf, ya. Ya, mesti tahu. Beliau usianya itu 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwati. Ya, dari 63 tahun itu 40 tahunnya dihabiskan pada periode sebelum kenabian. Jadi diangkat nabinya pada usia 40 tahun. Wa 23 nabiyyan wa rasula, dan 23 tahun sisanya itu, ya, beliau dalam periode sebagai nabi dan rasul. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa beliau ditambahkan, ya, beliau lahir di Mekah, tinggal di Mekah itu sampai usia 53 tahun. Berarti 13 tahun di Mekah setelah diangkat sebagai nabi, sebelum hijrah. Jadi di Mekah 53 tahun. Tsumma hajara ilal Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Fabaqiya fiha asra sinin, kemudian tinggal di Madinah 10 tahun. Tsumma tuwfiya fiha, kemudian beliau meninggal di Madinah fi Rabiul Awal pada
bulan Rabiul Awal sanata ihda asyrata badal hijrah, tahun 11 hijrah. 11 hijrah. Ada tambahan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, hari Senin pagi. Ya, akan tetapi Syekh Al-Mubarakfuri berkata Rasulullah SAW lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah, Senin pagi, bertepatan dengan 20 atau 22 April 571 Masehi. Nah, ini menjadi isyarat kepada kita bahwa tanggal lahirnya itu justru diperselisihkan. Ya. Kalau sekarang tersebar ya, ada 12 Rabiul Awal, ini menunjukkan bahwa penetapan tanggal lahir itu tidak lebih pasti daripada tanggal meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya sudah tahu, sudah pasti, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau tanggal lahir ada perbedaan pendapat. Ya. Itu poin yang kedua. Jadi kita mengenal umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lahir, ya beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Lalu masih diurus oleh ibunya yang kemudian dibantu oleh disusukkan sampai kemudian ibunya meninggal dan pengurusannya beliau itu diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib meninggal, lalu diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Ini diantara beberapa poin-poin penting ya, yang disebutkan berkaitan tentang hal ini. Ya. Dan beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Semua putra beliau lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, semuanya lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim. Dan sebelum diangkat sebagai nabi, beliau itu terkenal dengan sosok pribadi yang amanah, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Ya, ini poin-poin penting dalam perjalanan hidup beliau sebelum diangkat sebagai nabi. Kemudian disebutkan oleh muallif poin selanjutnya, ma'rifatu hayatihi nabawiyah, yang mengenal periode kenabian. Ya, beliau sebagai nabi itu menjalankan tugasnya, amanah sebagai nabi itu selama 23 tahun. Dan beliau diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Ya. Disebutkan bahwa ada sebuah hadis yang panjang dari Anas radhiyallahu an. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berusia 40 tahun. Maka ketika kalau kita hitung ya, berarti dari 40 ke 63 periode kenabian beliau itu hanya 23
tahun. Dan beliau tinggal di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun dalam periode kenabian tersebut. Tapi umur yang 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul itu berkah. Ya, keberkahannya itu ya terasa sampai kita sekarang. Bagaimana Islam yang asing ya, datang dalam keadaan asing, para pemeluknya diboikot, namun kemudian Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, dan dalam umur yang 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul, ya beliau sudah membuat ya dengan pertolongan Allah Ta'ala tentunya banyak manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Ya, ini keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Kemudian yang keempat, bimada kana nabiyyan wa rasulan, dengan apa beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Maka dikatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Beliau diangkat sebagai nabi dengan firman Allah Ta'ala Iqra, yaitu surah Al-Alaq, dan beliau diangkat sebagai rasul dengan surah Al-Mudaththir. Ya, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkhalwat di Gua Hira, maka beliau diangkat sebagai nabi ketika disampaikan kepada beliau firman Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang ia menciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang ia yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ia mengajarkan apa yang tidak ia ketahui. Ya, kemudian ya ketika kembali ke rumah dalam keadaan takut, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, ya wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. War rujza fahjur, ya rujza itu perkara yang buruk, fahjur jauhilah. Wala tamnun taksir, janganlah engkau memberi karena ingin dibalas dengan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Rabbmu, untuk mengharap wajah Rabbmu. Inilah wahyu yang menandakan beliau diangkat sebagai nabi, yaitu Iqra, ya, surah Al-Alaq 1 sampai 5, dan diangkat sebagai rasul dengan mendapatkan wahyu dari surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Setelah mendapatkan wahyu ini, faqama sallallahu alaihi wasallam fa'anzara wa qama bi amrillahi azza wajal, ya. Maka beliau pun mulai untuk memberikan peringatan dan juga menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa ada perbedaan istilah, ada nabi dan ada rasul? Ya, nabi ini ya, adalah lelaki yang menerima wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini nabi.
Kalau Rasul adalah mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Oleh karenanya setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak setiap Nabi itu Rasul. Dan Nabi itu lebih banyak jumlahnya daripada Rasul. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi itu sampai 12.000, Rasul itu hanya 300 sekian. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita beriman kepada Nabi dan Rasul yang tidak dikisahkan kepada kita nama-namanya itu secara global. Kita beriman bahwa Allah Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul. Adapun yang disebutkan namanya kita imani. Ya, di antaranya adalah yang disebutkan nama-namanya kepada kita, sampaikan oh ini namanya. Adapun yang tidak, maka itu termasuk perkara yang kita imani secara ijmal, secara global. Itu yang poin yang keempatnya. Poin yang kelima adalah bimada ursila walimada. Ya. Beliau diberi risalah apa dan kenapa dengan itu. Ya. Ya. Tapi sebelumnya disebutkan wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Dan negerinya itu Mekah. Ya, negeri itu tempat lemburnya itu adalah Mekah. Namun beliau hijrah ke Madinah. Ya, disebutkan bahwa beliau tinggal di Mekah setelah diangkat sebagai nabi itu 13 tahun dan kemudian baru hijrah ya, di usia 53 tahun tadi dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Ya. Adapun risalah yang beliau bawa adalah ba'athahu Allahu bin nadharati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Misinya sama seperti misi para rasul sebelumnya, yaitu untuk memperingatkan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Dalilnya adalah dalil yang menjadi ciri bahwa beliau diangkat sebagai rasul, yaitu tadi surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi untuk tujuan minta balik lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Bersabarlah. Maka di sini Nabi SAW diutus untuk mengesahkan Allah Ta'ala, mengajarkan tauhid, ya. Dan juga dengan syariat-syariat Allah Ta'ala yang terkandung di dalam risalah tersebut, untuk melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kekufuran serta kebodohan menuju cahaya ilmu, iman dan tauhid, sampai mereka yanalu bidzalika magfiratallah, mereka meraih ampunan Allah Ta'ala dengan hal tersebut, waridwanahu, dan juga keridhaan Allah Ta'ala, wa yanju min iqabihi wa sakhatihi, dan agar mereka selamat dari siksa dan murka Allah Ta'ala. Ini isi risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajarkan tauhid, memperingatkan tentang kesyirikan. Kemudian muallif
rahimahullahu taala di sini memberikan penafsiran tentang ayat-ayat yang dibaca ini, ya, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Makna ayat kum fa'andir, bangun dan berilah peringatan, maksudnya adalah yunziru ani syirki wa yad'u ila tauhid, yaitu memberikan peringatan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, maksudnya azimhu bit tauhid, agungkanlah Allah Ta'ala dengan cara mengesakannya. Kemudian yang selanjutnya wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, maksudnya adalah tahhir a'malaka anisyirk, ya, sucikanlah amal-amalmu, bersihkanlah amal-amalmu dari noda kesyirikan, dari kesyirikan. Warujza fahjur, dan dosa, perbuatan dosa itu tinggalkanlah. Dan yang dimaksud ar-rujzu menurut muallif rahimahullah taala itu al-asnam, yaitu sesembahan-sesembahan, berhala-berhala. Wa hajruha, ya, dan hajar itu, boikot itu apa maknanya? Tarkuha, meninggalkan, tinggalkan. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri darinya dan juga dari pelaku kesyirikan. Nah, ini diantara penafsiran muallif rahimahullah taala tentang isi risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan isi risalah ini ya sama seperti risalah yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, ya, yaitu untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh muallif rahimahullah taala, akhadha ala hada asyra sinina yad'u ila tauhid. Ya, Nabi SAW itu ya, memulai dakwah dengan ini ya, selama 10 tahun ya, yad'u ila tauhid, ya, menyeru kepada tauhid. Jadi 10 tahun pertama itu tauhid. Bayangkan ya. Ini menunjukkan urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Karena setiap rasul itu juga sama diutus tadi untuk memperingatkan tentang bahaya syirik dan perintah untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya. Ini adalah misi dakwah semua rasul, demikian. Diajarkan untuk bertauhid. Dan Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman pun dakwah pertama kali yang diperintahkan adalah dakwah tauhid. Ya, pentingnya untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Bahkan karena apa? Karena amal-amal lain, amal apapun yang dilaksanakan oleh seorang hamba yang itu dibangun di atas tauhid yang tidak benar, maka amal itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Seorang itu mesti memperhatikan tauhidnya, ya,
agar amal-amal yang ia lakukan pun dibangun di atas tauhid dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti setelah Isya sedikit kita tambahkan poin-poin berkaitan tentang syariat yang datang, yang didakwahkan setelah itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ila ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit bahwa Nabi SAW tadi memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, dan itu dilakukan selama 10 tahun. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menambahkan, melanjutkan, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama, dan setelah 10 tahun, ya, pada tahun 10 setelah kenabian, yaitu beliau dimi'rajkan ke langit, ya, diangkat ke langit. Al-uruj, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, as-su'ud. Mi'raj itu adalah artinya naik, ya. Artinya naik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat dan Jibril naik, ya, menghadap Allah Ta'ala, ya. Ta'ruju itu satu akar kata dengan urija, ya, mi'raj itu naik. Dan ini diantara keistimewaan Nabi SAW yang Allah Ta'ala karuniakan kepada beliau sebelum beliau berhijrah dari Mekah, ya. Dan disebutkan secara lebih detail oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Namun yang jadi faidah di sini, ya, adalah barulah kemudian setelah mi'raj tersebut wa furidat alaihi salawatul khamsu, ya, diwajibkan atas beliau salat 5 waktu, ya. Ini menandakan bahwa sebelumnya itu dakwah tauhid yang utama, ya. Belum ada syariat-syariat yang diturunkan untuk dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para pengikutnya. Barulah setelah Mi'raj ini turun syariat salat, ya. Ya, turun syariat salat. Wa kana yusalli rubaiyata rak'atain. Dahulu ketika di awal-awal, ya, diperintahkannya sholat itu 5 waktu. Sholat-sholat yang 4 rakaat itu hanya 2 rakaat saja. Berarti duhur itu hanya 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya itu 2 rakaat. Ya. Hatta hajar ilal Madinah, sampai beliau hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, fa aqarrat salat as-safar, maka ditetapkan yang 2 rakaat itu hanya untuk sholat saat safar, maksudnya dikosor, gitu, ya. Wazida fi sholatil hadar, dan juga ditambah kalau tidak sedang safar, sedang hadir, sedang mukim, jadi 4, gitu, ya. Jadi ketika sebelum hijrah berarti 3 tahun, ya, selama 3 tahun melaksanakan sholat itu 2 rakaat untuk yang 4, ya, untuk yang 4. Kemudian dilanjutkan wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau salat di Mekah itu 3 tahun, ya, karena
diangkat pada usia 40, 10 tahun setelah diangkat sebagai nabi dimi'rajkan, 3 tahun sisanya masih di Mekah. Nah itu sudah mulai sholat, tetapi baru tadi ya, diantaranya sholat yang 4 rakaat itu hanya 2 rakaat saja. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelah 3 tahun ya, ia tinggal setelah Mi'raj itu di Mekah, maka barulah diperintahkan untuk hijrah. Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa amar Allah azza wa jalla nabiyyu Muhammad bil hijrah ila Madinah. Nabi SAW memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah karena penduduk Mekah itu sudah melarangnya untuk tinggal, untuk menegakkan dakwah di sana. Maka pada bulan Rabiul Awal pada tahun 13 kenabian, 13 tahun setelah diangkat sebagai nabi, ya, Nabi SAW sampai ke Madinah dengan berhijrah dari Mekah, negeri yang pertama lil wahyi, negeri pertama turunnya wahyu, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ia meninggalkan Mekah, berhijrah itu dengan izin Rabbnya setelah tinggal 13 tahun untuk menyampaikan risalah dan berdakwah di atas ilmu. Falam yajid min aksari Quraisy wa akabirihim siwa rafad, dan yang ia dapati dari kebanyakan kaum Quraisy dan pemuka mereka hanyalah penolakan dakwah dan juga berpaling dari dakwah. Tidak hanya itu, wal idza asyadid li Rasul, bahkan mengganggu gangguan yang berat bagi Rasulullah SAW dan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Hatta alal amru bihim ila tanfidhi tatil makri wal khida' liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai urusannya itu ya, sampai mereka itu berusaha untuk menyusun makar dan tipu daya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara para pembesarnya itu berkumpul ya, fi darin nadwa, mereka bermusyawarah dan mereka madza yaf'aluna bi Rasulullah, apa yang harus mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Mereka bermusyawarah ya, ketika melihat para sahabatnya sudah berhijrah ya, wa annahu la budda yalhaqa bihim wa yajidan nusrah wal aun bil ansar alladzina bay'u ala ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahu wa nisa'u min aidin qulhu daulah ala Quraisy. Maka mesti mereka itu para sahabatnya itu sudah hijrah dan pasti Nabi akan mengikuti mereka. Nah, karena kaum Ansar sudah berbaiat kepada Nabi SAW, dan mimma yamna'una minhu abna'ahum hina idzin takunu lahu daulah ala Quraisy. Maka para musuh Allah Ta'ala, musuh Allah Abu Jahal itu menyampaikan pendapat. Kita ambil saja dari setiap suku itu seorang pemuda yang ia sangat keras, sangat gagah, yang kuat. Kemudian kita berikan sebuah pedang kepada masing-masing mereka. Ya, kemudian menyerang Nabi Muhammad dan membunuhnya. Ya. Sehingga kalau sudah terbunuh nanti kan bingung siapa yang benar-benar membunuhnya, karena masing-masing itu perwakilan dari masing-masing suku. Ini diantara tipu daya yang mereka buat untuk mengurangi, meminimalisir nanti dampaknya. Ya,
dampaknya jadi nggak ada yang merasa disalahkan karena semua suku itu bersatu. Nanti kalau ada yang harus mendapatkan hukuman, yang lain akan sukunya itu akan saling mendukung. Tapi ternyata Allah Ta'ala selamatkan Nabi SAW, dan Nabi SAW pun berhijrah di tahun ke-13 kenabiannya menuju Madinah, dan beliau ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan banyak faidah-faidah dari kisah perjalanan hijrah beliau SAW. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas berkaitan tentang hijrah ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.